Pimpinan DPR terima audiensi Serikat Pekerja Buruh. Pimpinan DPR prihatin atas ambruknya musola Ponpes Al-Khozini. DPR serukan penyelesaian masalah pertanian. DPR apresiasi pertemuan Presiden Prabowo dengan Presiden FIFA. Halo pemirsa, Ruang Parlemen hadir menemani Anda dengan beragam informasi seputar kegiatan dan agenda sidang DPR yang akan kami hadirkan dari Gedung Parlemen Senayan, Jakarta. Bersama saya Arif Rifai, inilah Ruang Parlemen selengkapnya. Pemirsa, pimpinan DPR bersama pemerintah menerima audiensi dengan Presidium Koalisi Serikat Pekerja Buruh di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Audiensi digelar untuk mendengarkan masukan dan menyampaikan draft RUU Ketenagakerjaan yang disusun oleh Koalisi Serikat Pekerja Buruh. Pimpinan DPR bersama pemerintah menerima audiensi dengan Presidium Koalisi Serikat Pekerja Buruh di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Audiensi tersebut untuk mendengarkan berbagai masukan dan juga penyampaian draft RUU Ketenagakerjaan yang disusun oleh Koalisi Serikat Pekerja Buruh. Rapat audiensi dipimpin oleh Wakil Ketua DPR Dasko dengan didampingi Wakil Ketua DPR Saan Mustafa serta dihadiri sejumlah menteri terkait. Dalam hal ini Dasko juga mengapresiasi Serikat Pekerja Buruh yang berpartisipasi untuk menyuarakan aspirasi-aspirasi para pekerja. Dirinya juga mengatakan bahwa DPR berkomitmen akan merumuskan regulasi ketenagakerjaan yang juga berkeadilan. Pada hari ini kita melaksanakan pertemuan pimpinan DPR RI bersama pimpinan Komisi 9 DPR RI, pimpinan Baleg DPR RI, Menteri Tenaga Kerja, Menteri Hukum, Menteri Perlindungan Pekerja Migran dengan Presidium Koalisi Serikat Pekerja dan Partai Buruh. Atas nama pimpinan DPR kami menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya atas kehadiran Bapak Ibu dari Koalisi Serikat Pekerja, Partai Buruh yang juga terdiri dari koalisi 64 serikat pekerja dan koalisi 9 organisasi kerakyatan lainnya serta perwakilan dari FSBMI. Pertemuan hari ini merupakan respon dari pihak kami DPR RI atas surat permohonan audiensi dari KSP PB terkait penyampaian draft rancangan undang-undang ketenagakerjaan. Kami mengapresiasi inisiatif dan partisipasi aktif saudara-saudara dari KSP PB dalam menyuarakan apresiasi aspirasi pekerja Indonesia. Kehadiran kami bersama pemerintah yang pada hari ini diwakili oleh 3 menteri menunjukkan komitmen bersama untuk mendengarkan, membahas, dan nantinya akan merumuskan regulasi ketenagakerjaan yang berkeadilan, dan DPR RI terbuka terhadap masukan konstruktif demi terciptanya undang-undang yang melindungi hak-hak pekerja sekaligus mendukung iklim investasi yang kondusif bagi kemajuan bangsa, dan komitmen kami juga adalah mendengarkan dan bersama-sama mencari solusi yang terbaik bagi rakyat. Dari Jakarta, Farizal Ahmad Amin, Simpo TV melaporkan. Wakil Ketua DPR Dasko mengatakan bahwa DPR sepakat akan membuat undang-undang baru terkait ketenagakerjaan usai adanya putusan Mahkamah Konstitusi. Dasko menyebut pihaknya juga akan membentuk tim perumus untuk membahas RUU tersebut. Pimpinan DPR sepakat akan membuat undang-undang yang baru terkait ketenagakerjaan sesuai dengan keputusan Mahkamah Konstitusi. Kesepakatan tersebut diambil saat menerima audiensi dari Serikat Pekerja Buruh di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Wakil Ketua DPR Dasko mengatakan bahwa pihaknya juga akan membentuk tim perumus yang nantinya akan melibatkan Serikat Pekerja Buruh, DPR, dan juga pemerintah. Selain itu, Dasko juga mengatakan Dewan Perwakilan Rakyat juga akan mendorong partisipasi publik dengan seluas-luasnya untuk kepentingan pembentukan Undang-Undang Ketenagakerjaan yang baru. Tadi teman-teman dari perwakilan Serikat Pekerja datang menyampaikan beberapa pokok pikiran dan aspirasi. Dan dari hasil kita tadi, kita sudah sampaikan bahwa DPR bersama pemerintah itu akan membuat Undang-Undang Ketenagakerjaan yang baru sesuai dengan putusan MK. Lalu yang kedua, itu pemerintah, DPR, dan teman-teman Serikat Pekerja akan membuat tim perumus
yang akan memperkaya atau kemudian merumuskan pembentukan undang-undang ketenagakerjaan itu. Yang ketiga, kita mendorong partisipasi publik yang seluas-luasnya agar undang-undang ketenagakerjaan yang baru ini dapat mencerminkan undang-undang yang bermanfaat buat para serikat pekerja Indonesia dan juga dapat dibuat dengan sebaik-baiknya. Demikian. Dari Jakarta, Fahrizal Davarizkiano, Simpo TV, melaporkan. Wakil Ketua DPR Dasko menanggapi ambruknya musola yang berada di kawasan Asrama Putra Pondok Pesantren Al-Hosini yang menyebabkan luka-luka hingga meninggal dunia di Desa Buduran, Sidoarjo, Jawa Timur. Dasko mengaku prihatin dan telah melakukan koordinasi dengan pihak pemerintah untuk memberikan bantuan. Musola yang berada di kawasan Asrama Putra Pondok Pesantren Al-Hosini, Desa Buduran, Sidoarjo, Jawa Timur, mengalami ambruk saat sedang digunakan santri untuk sholat berjamaah. Bangunan yang masih dalam tahap pembangunan itu roboh dan mengakibatkan puluhan santri luka-luka hingga meninggal dunia. Berdasarkan data sementara, para korban telah dilarikan ke 3 rumah sakit, yakni RSUD Sidoarjo, RSI Situ Hajar, dan Rumah Sakit Delta Surya. Menanggapi hal ini, Wakil Ketua DPR Dasko mengaku prihatin atas insiden tersebut. Dasko mengatakan telah melakukan koordinasi dengan pihak pemerintah untuk segera memberikan bantuan. Dirinya juga berharap kejadian itu dapat diatasi dengan cepat dan tidak terulang kembali. Ya, pertama kita menyatakan prihatin dan tadi kita sudah koordinasi dengan pihak pemerintah untuk bergerak membantu dan juga berkoordinasi dengan pemerintah daerah. Dan mudah-mudahan kejadian ini cepat diatasi dan tidak terulang lagi di tempat-tempat yang lain. Terima kasih. Dari Jakarta, Fahrizal Ahmad Amin, Simpo TV, melaporkan. Pemirsa, Komisi 11 DPR menggelar rapat dengar pendapat umum bersama PT Jasara Harja di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Dalam rapat tersebut membahas perihal mengenai asuransi kecelakaan lalu lintas. Ketua Komisi 11 DPR Misbakun menjelaskan penyelenggaraan asuransi kecelakaan akan dimasukkan ke dalam Omnibus Law agar memperkuat landasan Jasara Harja. Menurutnya, kehadiran Jasara Harja dinilai sangat penting terlebih dengan adanya kecelakaan lalu lintas. Misbakun juga mengapresiasi Jasara Harja yang mampu menjalankan sebagai mandat negara dalam menangani korban kecelakaan lalu lintas. Ada di sana, harapan kita tentunya Jasara Harja mempunyai landasan yang lebih kuat lagi. Lebih kuat, lebih kokoh. Kalau mereka melakukan upaya pembayaran klaim terhadap kecelakaan tunggal, kecelakaan yang menyebabkan pihak ketiga dan sebagainya, itu mereka menjadi makin kuat untuk membuat peran negara itu hadir, partisipasi masyarakat hadir, dan kemudian Jasara Harja bisa menjalankan mandat yang ditugaskan oleh negara, tentunya mandat yang diatur oleh regulasi undang-undang. Oke, mungkin ada harapan lain dari Komisi 11 untuk mungkin penyaluran dana ke asuransi ke korbannya itu seperti apa? Asuransi ke korban ini kan OJK selama ini kan memberikan pengawasan yang standar. Kemudian pengawasan yang standar sesuai dengan aturan yang dibolehkan. Jasara Harjanya menjalankan selama ini dengan sangat bagus, sangat responsif. Apabila ada isu-isu publik yang kuat terhadap sebuah peristiwa kecelakaan, tunggal, dan sebagainya, itu Jasara Harja menjalankan dengan sangat bagus. Dan penyalurannya juga tepat kepada keluarga korban, ahli waris, dan sebagainya, itu mereka tunaikan dengan sangat bagus. Dari Jakarta, Fahrizal Davarizkiano, Simpo TV, melaporkan. Pemirsa, anggota Komisi 3 DPR RI Rudianto Lalo menegaskan perlunya ketegasan aparat penegak hukum dalam menindak aktivitas pertambangan ilegal di distrik Wasiwari, Kabupaten Manokwari, Papua Barat. Hal itu ia sampaikan dalam rapat kerja Komisi 3 DPR RI dengan Kapolda Papua Barat, Bupati Manokwari, Slamet Riyadi, serta tokoh adat Bani Daud Mansuburi. Menurut legislator fraksi Partai Nasdem tersebut, kewenangan perizinan pertambangan yang sepenuhnya ditarik ke pemerintah pusat membuat daerah hanya menanggung dampak kerusakan.
Rudianto juga menyinggung pidato Presiden pada 15 September lalu yang menekankan kewaspadaan terhadap praktik tambang ilegal. Ia menilai pernyataan Presiden tersebut menjadi panduan moral bagi semua penyelenggara negara, termasuk aparat penegak hukum. Lebih jauh, ia mengingatkan agar penegak hukum tidak hanya menyasar tambang rakyat kecil, tetapi juga menyentuh aktor-aktor besar di balik tambang ilegal. Hari ini bicara tambang, semua perizinannya tidak lagi di daerah. Akhirnya daerah hanya menikmati kerusakan-kerusakan yang Pak Bupati sampaikan tadi. Pidato Presiden tanggal 15 September. Berikutnya tambang-tambang ilegal. Yang main-main tambang disuruh waspada, hati-hati, termasuk bintang-bintang yang main. Ini kan kalau Pak Presiden yang bicara berarti dia sumber etis, panduan moral. Panduan moral kepada siapa? Kepada kita semua penyelenggara, karena yang bicara sudah kepala negara, Pak. Jadi kalau hari ini yang datang kepala daerah, tokoh adat, juga tidak didengar oleh alat negara yang punya kewenangan untuk penegakan hukum. Lalu siapa lagi yang kita harapkan, Pak? Hari ini kita bicara tentang reformasi Polri. Ya, bisa saja, karena mungkin kewenangan terlalu sentralistik. Seorang kepala daerah yang dipilih rakyat menyelenggarakan pemerintahan yang harusnya didukung oleh dua alat negara, TNI Polri, kok tiba-tiba kesannya tidak didukung oleh dua alat negara? Karena bupati maunya membersihkan tambang-tambang ilegal, penegak hukumnya tidak bisa bergerak. Ada yang ditindaki, tetapi yang ditindaki adalah tanda petik tambang-tambang rakyat misalkan, yang tidak punya bohir misalkan. Sehingga muncul persepsi penegakan hukum seperti pisau tajam ke bawah, tumpul ke atas. Sebagai penutup, ia meminta perhatian khusus dari Kapolda Papua Barat agar seluruh aktivitas pertambangan ilegal di Manokwari segera ditindak sesuai hukum yang berlaku. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Kita beralih ke informasi lain. Pemirsa, Menteri Hukum Supratman Andi Aktas mengatakan ada beberapa materi yang perlu disempurnakan dalam revisi Undang-Undang BUMN, salah satunya mengenai Kementerian BUMN yang akan dibentuk menjadi badan. Pernyataan itu disampaikannya usai melakukan rapat kerja bersama Komisi 6 DPR RI dalam rangka pembicaraan tingkat 1 pengambilan keputusan terhadap RUU tentang perubahan keempat atas Undang-Undang BUMN. Komisi 6 DPR RI menggelar rapat kerja bersama pemerintah dalam rangka membahas pengambilan keputusan terhadap RUU tentang perubahan keempat atas Undang-Undang BUMN. Menteri Hukum Supratman Andi Aktas mengatakan masih ada sejumlah materi yang harus disempurnakan dalam revisi Undang-Undang BUMN sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto. Hal itu meliputi rencana Kementerian BUMN yang akan dibentuk menjadi badan yang mengurusi dan antara. Juga mengakomodir putusan Mahkamah Konstitusi yang tidak memperbolehkan rangkap jabatan, baik itu menteri maupun wakil menteri. Prinsipnya revisi Undang-Undang BUMN ini, pertama Presiden menganggap bahwa ada beberapa materi yang memang harus kita sempurnakan. Yang pertama karena ada pembentukan dan antara, maka kementerian itu untuk mengurusinya, akhirnya Kementerian BUMN dibentuk lagi menjadi badan ya. Tapi yang lebih penting dalam proses pembentukan revisi Undang-Undang BUMN ini, itu selebihnya juga mengakomodir putusan Mahkamah Konstitusi, di mana tidak boleh ada rangkap jabatan, baik menteri maupun wakil menteri. Tapi memang MK masih memberi batasan waktu untuk sampai dengan 2 tahun. Ya. Nah karena itu, ini nanti akan kita lihat hasil paripurnanya yang ke depan. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Mutia Anggiani, Simpo TV melaporkan. Pimpinan DPR mengungkapkan bahwa rancangan Undang-Undang Kitab Hukum Pidana atau RUU KUHP akan disahkan pada masa sidang mendatang. Pasalnya DPR masih terus menyaring masukan dari publik karena mendapat atensi yang besar dari RUU KUHP. Dewan Perwakilan Rakyat hingga saat ini masih melakukan pembahasan mengenai rancangan Undang-Undang Kitab Hukum Acara Pidana yang kini tengah bergulir di Komisi 3 DPR. Pasalnya, RUU KUHP tersebut masih membutuhkan berbagai masukan-masukan dari publik. Wakil Ketua DPR Dasko mengatakan, masa reses yang akan terjadi dalam waktu dekat, Komisi 3 tetap akan menggelar rapat membahas RUU KUHP. Oleh karena itu,
RUU KUHP nantinya ditargetkan dan akan disahkan pada saat masa sidang mendatang. Untuk KUHP sendiri sampai dengan sekarang dan pada saat masa reses nanti kita tetap menerima partisipasi publik yang memang KUHP ini luar biasa perhatian atensi dari masyarakat sehingga belum disahkannya itu karena masih tetap kita menerima partisipasi atau masukan-masukan dari publik sehingga di waktu reses pimpinan Komisi 3 juga tetap meminta izin untuk menerima partisipasi publik sebelum kemudian pada batas waktunya yaitu kemungkinan masa sidang depan kita akan putuskan demikian. Dari Jakarta, Fahrizal Ahmad Amin, Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, Wakil Ketua DPR Dasko mengungkapkan bahwa pihaknya menyepakati revisi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan yang akan dipercepat. Selain kesepakatan tersebut, DPR juga akan mendorong ke pemerintah untuk memperpanjang SIM B1 dan B2 umum tanpa membayar PNBP hingga menyiapkan rumah subsidi bagi pengemudi logistik. Wakil Ketua DPR Dasko menjelaskan bahwa DPR akan mempercepat untuk membahas revisi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan dengan memasukkan beberapa hal yang telah disepakati ke dalam peraturan pemerintah. Dasko mengatakan selain kesepakatan tersebut, pihaknya juga menyepakati 3 poin yang diusulkan Asosiasi Pengemudi yang nantinya akan disampaikan langsung ke pemerintah. Poin pertama yakni DPR mendorong pemerintah agar dapat perpanjangan SIM B1 dan B2 umum tanpa membayar penerimaan negara bukan pajak atau PNBP. Sedangkan poin kedua, pemerintah mampu menyiapkan rumah subsidi bagi sopir logistik. Pasalnya, 90% pengemudi angkutan logistik tidak bisa mengakses perumahan subsidi. Adapun poin ketiga, yakni meminta pemerintah memberikan bantuan kepada anak-anak sopir logistik agar dapat bersekolah sampai perguruan tinggi, sekaligus memberikan KIP dan PIP. Ya, kesimpulan hasil rapat pada hari ini yang dihadiri oleh Kementerian Perhubungan, teman-teman Komisi 5 dari Kementerian Sekretariat Negara beserta Asosiasi Pengemudi Logistik Indonesia dan Rumah Berdaya Pengemudi Indonesia. Ada beberapa hal, yaitu satu, kita menyepakati revisi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 akan dipercepat dengan memasukkan hal-hal yang telah disepakati dalam peraturan pemerintah terlebih dahulu. Itu satu, untuk perpanjangan SIM B1 umum dan B2 umum, itu tanpa membayar PNBP, kemudian mendorong pemerintah untuk menyiapkan rumah bersubsidi supaya pengemudi logistik bisa mengakses dengan kemudian kita mensinkronkan dengan program 3 juta rumah dari Menteri Perumahan Rakyat dan kemudian mendorong anak-anak pengemudi untuk bersekolah sampai dengan perguruan tinggi dengan mendorong anak-anak driver logistik mendapatkan KIP kuliah dan PIP. Dari Jakarta, Fahrizal Ahmad Amin, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, DPR serukan penyelesaian masalah pertanian. Informasi selengkapnya usai jeda. Tetaplah bersama kami di Ruang Parlemen. Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami di Ruang Parlemen. Wakil Ketua DPR Republik Indonesia Saan Mustopha mengungkap keinginannya agar persoalan-persoalan yang dihadapi petani segera selesai. Menurutnya hal yang harus dilakukan ialah terkait kepastian kepemilikan dan penguasaan tanah. Wakil Ketua DPR Saan Mustopha menyatakan kebutuhan tanah dari waktu ke waktu terus meningkat. Saan menilai jika tidak ditangani serta dikelola dengan baik dapat menimbulkan konflik yang merugikan rakyat, khususnya para petani. Oleh karena itu, ia mengatakan diperlukannya kolaborasi guna mempercepat penyelesaian persoalan yang dihadapi petani. Selain itu, dirinya juga menyebut dalam momentum peringatan Hari Tani Nasional diharapkan menjadi momentum awal sejarah penyelesaian di berbagai persoalan di sektor pertanian. Ya, makasih pimpinan DPR, para menteri, dan terutama Ketua Komisi 4 dan dari KPA, SPP ini yang sudah hadir di Hari Tani Nasional ini.
Yang pertama saya ingin menegaskan bahwa terkait dengan soal komitmen ya, saya rasa komitmen apa yang disampaikan oleh kawan-kawan dari Pastian dan Keadilan. Kenapa? Karena secara sosiologi, konflik, persoalan, tanah ini akan menjadi persoalan klasik yang memang tidak akan pernah selesai. Selalu ada. Kenapa? Karena dari jumlah tanah kita ini kan nggak akan bertambah. Yang ada berkurang. Tapi kebutuhan akan tanah dari waktu ke waktu itu kan akan meningkat terus. Dari Jakarta, Farizal Ahmad Amin, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Komisi 11 DPR menggelar rapat dengar pendapat umum bersama PT Jasara Harja di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Dalam rapat tersebut membahas perihal mengenai asuransi kecelakaan lalu lintas. Ketua Komisi 11 DPR Misbakun menjelaskan penyelenggaraan asuransi kecelakaan akan dimasukkan ke dalam Omnibus Law agar memperkuat landasan Jasara Harja. Menurutnya kehadiran Jasara Harja dinilai sangat penting terlebih dengan adanya kecelakaan lalu lintas. Misbakun juga mengapresiasi Jasara Harja yang mampu menjalankan sebagai mandat negara dalam menangani korban kecelakaan lalu lintas. Ada di sana, harapan kita tentunya Jasara Harja mempunyai landasan yang lebih kuat lagi. Lebih kuat, lebih kokoh. Kalau mereka melakukan upaya pembayaran klaim terhadap kecelakaan tunggal, kecelakaan yang menyebabkan pihak ketiga dan sebagainya, itu mereka menjadi makin kuat untuk membuat peran negara itu hadir, partisipasi masyarakat hadir, dan kemudian Jasara Harja bisa menjalankan mandat yang ditugaskan oleh negara, tentunya mandat yang diatur oleh regulasi undang-undang. Oke, mungkin ada harapan lain dari Komisi 11 untuk mungkin penyaluran dana ke asuransi ke korbannya itu seperti apa? Asuransi ke korban ini kan OJK selama ini kan memberikan pengawasan yang standar. Kemudian pengawasan yang standar sesuai dengan aturan yang dibolehkan. Jasara Harjanya menjalankan selama ini dengan sangat bagus, sangat responsif. Apabila ada isu-isu publik yang kuat terhadap sebuah peristiwa kecelakaan, tunggal dan sebagainya, itu Jasara Harja menjalankan dengan sangat bagus. Dan penyalurannya juga tepat kepada keluarga korban, ahli waris dan sebagainya, itu mereka tunaikan dengan sangat bagus. Dari Jakarta, Farizal Davarizkiano, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, anggota Komisi 3 DPR RI Rudianto Lalo menegaskan perlunya ketegasan aparat penegak hukum dalam menindak aktivitas pertambangan ilegal di distrik Wasiwari, Kabupaten Manokwari, Papua Barat. Hal itu ia sampaikan dalam rapat kerja Komisi 3 DPR RI dengan Kapolda Papua Barat, Bupati Manokwari, Slamet Riyadi, serta tokoh adat Bani Daud Mansuburi. Menurut legislator fraksi Partai Nasdem tersebut, kewenangan perizinan pertambangan yang sepenuhnya ditarik ke pemerintah pusat membuat daerah hanya menanggung dampak kerusakan. Rudianto juga menyinggung pidato Presiden pada 15 September lalu yang menekankan kewaspadaan terhadap praktik tambang ilegal. Ia menilai pernyataan Presiden tersebut menjadi panduan moral bagi semua penyelenggara negara, termasuk aparat penegak hukum. Lebih jauh, ia mengingatkan agar penegak hukum tidak hanya menyasar tambang rakyat kecil, tetapi juga menyentuh aktor-aktor besar di balik tambang ilegal. Hari ini bicara tambang, semua perizinannya tidak lagi di daerah. Akhirnya daerah hanya menikmati kerusakan-kerusakan yang Pak Bupati sampaikan tadi. Pidato Presiden tanggal 15 September. Berikutnya tambang-tambang ilegal. Yang main-main tambang disuruh waspada, hati-hati, termasuk bintang-bintang yang main. Ini kan kalau Pak Presiden yang bicara berarti dia sumber etis, panduan moral. Panduan moral kepada siapa? Kepada kita semua penyelenggara, karena yang bicara sudah kepala negara, Pak. Jadi kalau hari ini yang datang kepala daerah, tokoh adat, juga tidak didengar oleh alat negara yang punya kewenangan untuk penegakan hukum. Lalu siapa lagi yang kita harapkan, Pak? Hari ini kita bicara tentang reformasi Polri. Ya, bisa saja, karena mungkin kewenangan terlalu sentralistik.
seorang kepala daerah yang dipilih rakyat menyelenggarakan pemerintahan yang harusnya didukung oleh dua alat negara, TNI Polri, kok tiba-tiba kesannya tidak didukung oleh dua alat negara. Karena bupati maunya membersihkan tambang-tambang ilegal, penegak hukumnya tidak bisa bergerak. Ada yang ditindaki, tetapi yang ditindaki adalah tanda petik tambang-tambang rakyat misalkan, yang tidak punya bohir misalkan. Sehingga muncul persepsi penegakan hukum seperti pisau tajam ke bawah, tumpul ke atas. Sebagai penutup, ia meminta perhatian khusus dari Kapolda Papua Barat agar seluruh aktivitas pertambangan ilegal di Manokwari segera ditindak sesuai hukum yang berlaku. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Sementara itu, Wakil Ketua DPR Dasko memastikan revisi Undang-Undang tentang Badan Usaha Milik Negara akan disahkan dalam rapat paripurna. Dasko mengatakan penyusunan RUU BUMN telah melewati sejumlah pembahasan di Panitia Kerja DPR bersama pemerintah. Komisi 6 DPR bersama pemerintah telah menyepakati merevisi Undang-Undang tentang Perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara pada tingkat 1. Terdapat 11 poin pokok perubahan dalam revisi BUMN, seperti pengaturan terkait lembaga yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang BUMN dengan nomenklatur Badan Pengaturan BUMN yang selanjutnya disebut BPBUMN. Selain itu juga terdapat salah satunya menghapus ketentuan anggota direksi, anggota Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas bukan merupakan penyelenggara negara. Adapun nantinya revisi Undang-Undang BUMN ini akan disahkan dalam rapat paripurna yang digelar pada Kamis 2 Oktober mendatang. RUU BUMN akan disahkan besok, terutama itu kan banyak kemarin itu memasukkan putusan-putusan MK yang berkaitan dengan Undang-Undang BUMN. Demikian. Dari Jakarta, Farizal Ahmad Amin, Simpo TV melaporkan. Ketua Komisi 13 DPR RI Willy Aditya menyoroti kasus anak-anak hasil perkawinan campur yang berstatus stateless. Komisi 13 DPR berkomitmen mengambil langkah cepat dengan melakukan revisi Undang-Undang Kewarganegaraan agar kebijakan yang lahir adil, inklusif, dan menjawab kebutuhan nyata di lapangan. Ketua Komisi 13 DPR RI Willy Aditya menyebut persoalan anak-anak stateless atau tanpa status kewarganegaraan yang jelas ini terjadi secara nyata dan telah diakui oleh Kementerian Hukum, Dirjen AHU, Kementerian IMIPAS, serta Dirjen Imigrasi. DPR mengatakan pentingnya menjamin hak kewarganegaraan dan kepastian hukum bagi setiap warga negara tanpa terkecuali. Hari ini kita mendengarkan ini. Mereka lahir berdarah Indonesia. Dan kemudian bahkan beberapa di antara mereka mengharumkan nama Indonesia. Lalu kemudian tidak diakui. Nah, kami tadi sudah mendengarkan masukan hal yang akan kita lakukan, ada dua hal, jangka pendek dan jangka panjang. Jangka pendek kami akan melakukan rapat kerja bersama dengan Kementerian Hukum, Dirjen AHU, Kementerian IMIPAS dengan Dirjen Imigrasi untuk menyelesaikan satu. Tadi bayangkan orang sudah cabut paspor, terus nggak diberikan paspor Indonesia. Nah, itu kan stateless. Itu ya kita nggak boleh zolim. Bahkan di antara mereka tadi banyak yang orang tuanya nggak tahu. Yang jangka panjang kami dalam upaya melakukan revisi Undang-Undang Kewarganegaraan, nanti kita akan undang teman-teman dari Perca Indonesia ini sebagai narasumber karena mereka yang memiliki jejaring masalah. Kita kategorikan dan kami akan masukkan materi muatan tentang kawin campur, perkawinan campur ini di dalam revisi Undang-Undang Kewarganegaraan. Melalui dialog dengan komunitas Perca Indonesia, Komisi 13 DPR berkomitmen akan mengambil langkah cepat dengan melibatkan kementerian terkait. Dalam jangka panjang, DPR akan mengundang komunitas sebagai narasumber dalam revisi Undang-Undang Kewarganegaraan agar kebijakan yang lahir adil, inklusif, dan menjawab kebutuhan nyata di lapangan. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewa meminta publik untuk tidak takut mengenai defisit APBN 2026 yang naik menjadi 2,68%. Purbaya mengatakan hal itu tak masalah sehingga masih dalam batas aman, yakni 2 hingga 3%.
Badan Anggaran DPR menyepakati pelebaran defisit untuk usulan anggaran pendapatan dan belanja negara tahun 2026. Perubahan postur usulan APBN 2026 ini disetujui dalam rapat kerja antara Banggar DPR bersama Kementerian Keuangan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Menteri Keuangan Purbaya mengatakan bahwa publik tidak perlu khawatir mengenai defisit APBN 2026 yang naik sebesar 2,68%. Menurutnya hal itu tak masalah dikarenakan masih dalam batas aman, yakni 2 hingga 3%. Purbaya juga memastikan pemerintah akan tetap berhati-hati meski adanya pelebaran defisit. Menteri Keuangan itu menilai postur defisit terbaru memang dibutuhkan Indonesia untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat. Dengan masukan dari daerah, untuk kita sih itu penting karena untuk dalam jangka pendek untuk menjaga stabilitas sosial dan politik daerah. Manfaat APBN ke daerah nggak berkurang. Apalagi nanti saya akan paksa dan monitor belanja daerah jangan sampai terlambat seperti sebelum-sebelumnya. 68% kan? Itu apa nanya bahaya apa enggak? Itu nggak apa-apa, itu masih di bawah 3% dan diperlukan untuk nanti menciptakan pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat, jadi nggak usah takut. Dari Jakarta, Fahrizal Ahmad Amin, Sinpo TV melaporkan. Anggota Komisi 3 DPR RI Rikwanto menanggapi adanya wacana pembentukan Komite Reformasi Polri. Rikwanto menilai jika pembentukan wacana tersebut bertujuan untuk memperbaiki penegakan hukum di tubuh Polri, maka pihaknya akan mendukung penuh. Pemerintah disebut tengah merancang pembentukan Komite Reformasi Polri sebagai respon terhadap tuntutan masyarakat untuk melakukan perubahan mendasar dalam tubuh kepolisian Republik Indonesia. Anggota Komisi 3 DPR RI Rikwanto menilai jika dalam prinsipnya wacana tersebut berdampak positif untuk rakyat dan baik untuk mereformasi penegakan hukum, maka hal itu pantas untuk dijalankan. Selain itu menurutnya reformasi di tubuh Polri juga bisa menjadi peluang bagi Polri untuk meresposisikan diri secara kelembagaan mengenai apa yang dianggap kurang pas dan perlu ditingkatkan. Ya, sebagai mitra Komisi 3, Polri ini sudah diminta oleh Bapak Presiden untuk melaksanakan reformasi di tubuh Polri. Prinsipnya kalau itu baik untuk rakyat, untuk masyarakat, untuk penegakan hukum, dan untuk Polri sendiri, it's okay, go ahead. Ya. Dan ini juga peluang bagi Polri untuk mereposisi diri lagi secara kelembagaan. Mana yang kurang pas, mana yang dianggap kurang betul, atau yang perlu ditingkatkan, ini bisa dipakai juga kesempatan reformasi. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Ahmad Amin, Sinpo TV melaporkan. Komisi 8 DPR RI mendengar langsung tanggapan siswa di Sekolah Rakyat Menengah Atas 33 Tangerang Selatan. Dalam kesempatan itu, anggota Komisi 8 DPR RI, Seli Andriani Gantina, menegaskan pentingnya pendampingan psikologis dan masa adaptasi agar siswa siap mengikuti proses belajar di sekolah rakyat. Kunjungan kerja Komisi 8 DPR RI ke Sekolah Rakyat Menengah Atas 33 Tangerang Selatan memberikan kesempatan bagi siswa untuk menyampaikan langsung tanggapan dan pengalaman mereka. Anggota Komisi 8 DPR RI, Seli Andriani Gantina, menyoroti persoalan psikologis yang kerap mempengaruhi siswa sekolah rakyat. Menurutnya hal ini jadi catatan penting bagi pemerintah untuk segera dicari solusinya. Seli menekankan pentingnya adanya pendampingan psikologis bagi siswa, khususnya di masa awal adaptasi, agar anak-anak benar-benar siap menempuh pendidikan dan mengikuti kegiatan belajar mengajar. Harapannya program sekolah rakyat tidak hanya membantu anak-anak dari keluarga kurang mampu secara akademik, tetapi juga memberikan kekuatan mental dan emosional untuk mendukung pertumbuhan mereka. Juga menjadi catatan kami bahwa MPLS yang selama ini dilakukan oleh Kementerian Sosial masih terlalu pendek dan tentu juga harus memperhatikan kondisi psikologis anak dan kondisi sosial geografis daerah yang masing-masing, karena setiap daerah ini kan punya kultur daerah yang mungkin sangat berbeda sehingga anak-anak mengalami shock beradaptasi dengan kultur daerahnya tersebut, dan tentu MPLS yang dimasukkan oleh kami
harus juga didampingi dengan kesiapan terapis-terapis yang memang harus mendampingi dari awal sampai dengan akhir. Melalui catatan dan masukan ini, Komisi 8 DPR RI berharap program sekolah rakyat bisa berjalan maksimal sebagai jalan keluar bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu untuk mendapatkan pendidikan berkualitas. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Ketua Komisi 11 DPR RI Misbahun memastikan bahwa pelebaran defisit anggaran APBN 2026 merupakan hal yang positif dan memenuhi aspirasi masyarakat. Menurutnya, pelebaran tersebut masih dalam batas aman sehingga diperlukan untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat. Ketua Komisi 11 DPR Misbahun mengapresiasi langkah Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa untuk pelebaran defisit rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN 2026 sebesar 2,68%. Pelebaran defisit tersebut telah disepakati dalam rapat kerja Banggar DPR bersama Kementerian Keuangan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Misbahun mengaku mendapat informasi dari Purbaya bahwa langkah ini merupakan perintah langsung dari Presiden Prabowo Subianto. Dirinya menilai langkah itu menjadi hal yang positif, terlebih diperlukan untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat. Defisit yang dilakukan oleh Pak Purbaya itu adalah sebuah respon yang sangat positif, memenuhi aspirasinya masyarakat. Masyarakat siapa? Masyarakat daerah. Yang disampaikan kepada siapa? Kepada Bapak Presiden Prabowo. Kemudian Bapak Presiden Prabowo menyampaikan kepada Menteri Keuangan, ini ada permintaan aspirasi daerah mengenai transfer daerah, minta ditambah. Saya sudah kasih sekian, tapi daerah masih minta. Kemudian disampaikan kepada Bapak Presiden. Bapak Presiden memerintahkan ke Pak Purbaya. Saya mendapatkan informasi ini langsung dari Pak Purbaya, bahwa beliau diminta menyediakan ruang fiskal yang memadai untuk tambahan transfer ke daerah. Dan ini aspirasi murni daerah. Dan respon Bapak Presiden untuk memerintahkan Menteri Keuangan memberikan respon itu luar biasa kalau menurut saya. Menurut saya luar biasa dan perlu diberikan apresiasi. Pak Purbaya telah merespon dua aspirasi, yaitu aspirasi pasar dan aspirasi masyarakat daerah yang disampaikan tentunya kepada Bapak Presiden. Dan Pak Purbaya sebagai menterinya Pak Prabowo menjalankan dengan tertib semua instruksi Presiden. Dari Jakarta, Farizal Davarizkiano, Simpo TV melaporkan. Ketua DPR Puan Maharani menanggapi seruan Presiden Prabowo Subianto terkait dukungan kemerdekaan Palestina dalam KTT PBB di New York, Amerika Serikat. Puan mengatakan kehadiran Indonesia di PBB merupakan wujud diplomasi bebas aktif untuk membantu terwujudnya perdamaian dunia. Presiden Prabowo Subianto menyerukan kepada negara-negara di dunia untuk mendukung kemerdekaan Palestina dalam forum KTT PBB di New York, Amerika Serikat. Ketua DPR Puan Maharani mengatakan suatu kehormatan besar bagi bangsa Indonesia yang diberikan urutan ketiga dalam pidato KTT PBB. Puan pun menyebut kehadiran Indonesia di PBB merupakan wujud diplomasi bebas aktif untuk membantu terwujudnya perdamaian dunia. Dirinya menilai pidato Presiden Prabowo Subianto menunjukkan posisi Indonesia yang akan tetap mendukung kemerdekaan Palestina dan dukungan kemanusiaan di Gaza. Alhamdulillah bahwa Pak Presiden Prabowo sudah memberikan pidatonya di sidang PBB yang alhamdulillah mendapatkan urutan ketiga di sidang PBB. Saya pengalaman saya waktu menjadi eksekutif mendapatkan urutan nomor awal itu suatu kehormatan bagi Indonesia, bahwa kita Indonesia itu diberikan satu kehormatan untuk bisa berpidato di awal. Itu adalah kehormatan bagi Indonesia, dan dalam pidatonya tentu saja kami DPR merasa bangga bahwa Indonesia atau Presiden Prabowo mewakili Indonesia, rakyat Indonesia berpidato menyatakan bahwa Indonesia tetap menyatakan posisinya sebagai negara yang bebas aktif, kemudian tetap akan terus mendukung kemerdekaan Palestina, dan menyatakan bahwa dengan situasi dunia global yang seperti ini, beliau menyatakan posisi kita akan terus mendukung kemanusiaan di Gaza. Jadi ya sebagai rakyat Indonesia ini
sebagai suatu momentum bagi kita untuk bisa menyuarakan suara Indonesia di forum internasional. Dari Jakarta, Farizal Ahmad Amin, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, DPR apresiasi pertemuan Presiden Prabowo dengan Presiden FIFA. Informasi selengkapnya usai jeda. Tetaplah bersama kami di Ruang Parlemen. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Ruang Parlemen. Wakil Ketua Komisi 10 DPR lalu Hadrian Irvani menyambut baik pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan Presiden FIFA Gianni Infantino di New York, Amerika Serikat. Lalu mengatakan pertemuan itu membawa angin segar khususnya di sepak bola tanah air di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan Presiden Federasi Sepak Bola Internasional atau FIFA, Gianni Infantino, di New York, Amerika Serikat pada Rabu lalu. Pertemuan ini Presiden Prabowo didampingi langsung oleh putranya, Ragowo Hedi Prastio atau akrab disapa dengan Didit, dan Menteri Luar Negeri Sugiono. Dalam pertemuan, tampak terlihat Prabowo duduk melingkar di depan meja bundar yang diapit oleh Presiden FIFA. Menanggapi hal ini, Wakil Ketua Komisi 10 DPR, lalu Hadriani Irvani mengatakan, pertemuan tersebut dimaknai sebagai simbol kepercayaan sepak bola internasional terhadap sepak bola di tanah air. Lalu berharap sepak bola tanah air dapat lebih maju dengan mengantarkan tim nasional Indonesia ke Piala Dunia 2026 mendatang. Bertemunya Presiden Prabowo Subianto dengan Presiden FIFA ini menunjukkan bahwa dunia internasional, sepak bola internasional percaya kepada Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Tentu ini angin segar bagi dunia sepak bola kita di tanah air bahwa FIFA betul-betul percaya kepada Indonesia. Satu, percaya bahwa Indonesia siap untuk melaksanakan event-event sepak bola internasional. Yang kedua, tentunya FIFA punya harapan besar bahwa Indonesia masuk ke dalam putaran final Piala Dunia 2026. Ini tentu kita syukuri. Kita maknai pertemuan ini adalah sebagai simbol kepercayaan sepak bola internasional kepada bangsa Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Harapan kami tentunya semoga ke depan sepak bola Indonesia lebih maju, dan yang paling utama adalah dukungan pemerintah. Dalam hal ini Presiden Prabowo Subianto harus total untuk kita sama-sama mengantar timnas kita masuk ke putaran final Piala Dunia 2026. Dari Jakarta, Farisal Dafarisiano, Simpo TV melaporkan. 10 DPR RI mendorong penguatan literasi di Kabupaten Gunung Kidul melalui kunjungan kerja dengan menyoroti fasilitas perpustakaan daerah hingga pentingnya peran pustakawan dalam meningkatkan minat baca masyarakat. Komisi 10 ini juga mengapresiasi program literasi di Gunung Kidul meski banyak mengalami kendala. Dorong literasi bagi warga, Komisi 10 DPR RI melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Gunung Kidul pada Rabu siang. Dalam kunjungan tersebut, anggota Komisi 10 menggelar pertemuan di ruang rapat Handayani Sekretariat Daerah Gunung Kidul. Salah satu agenda dalam kunjungan tersebut adalah mendengarkan dan menyampaikan kegiatan yang telah dilakukan Kabupaten Gunung Kidul tentang literasi, seperti di perpustakaan daerah. Wakil Ketua Komisi 10 Esti Wijayanti menyebut, Kabupaten Gunung Kidul telah memiliki fasilitas perpustakaan yang memadai, baik secara manual maupun digital. Bahkan tingkat literasi di Gunung Kidul dinilai cukup baik dibandingkan daerah lain. Meski demikian, sejumlah masukan disampaikan anggota Komisi 10, diantaranya terkait pengangkatan ASN untuk menjadi pustakawan. Menurut mereka, pustakawan merupakan bagian terpenting dalam mendorong proses literasi masyarakat. Bupati Gunung Kidul yang menerima langsung kunjungan tersebut mengakui masih banyak kendala yang dihadapi. Selain terbatasnya anggaran, minat masyarakat terhadap berbagai kasanah ilmu juga mengalami penurunan. Kendati begitu, belum lama ini Gunung Kidul berhasil dinobatkan sebagai salah satu kelurahan terbaik nasional dalam bidang literasi. Di perpustakaan-perpustakaan yang berada di seluruh Indonesia menghadapi beberapa kendala. Pertama, kadang memang tidak dibuka formasi. Yang kedua, memang
Pustakawan yang belum menjadi PNS itu pun kesejahteraannya juga masih sangat rendah, sehingga memang harus diperhatikan oleh negara. Mungkin hampir sama dengan guru-guru honorer begitu ya. Dan kemudian ini terkait dengan perpustakaan yang kita sesalkan juga, negara dalam hal ini pemerintah seolah-olah belum menganggap perpustakaan menjadi kunci penting kita untuk berbicara literasi. Sementara indeks PISA kita sangat rendah. Bahkan dari 81 negara kita nomor 71 dari OECD tadi. Nah, ini kan sebenarnya menunjukkan bahwa tingkat literasi masyarakat Indonesia perlu daya dukung yang tinggi. Upaya yang dilakukan Bu Bupati kolaborasi dengan pemerintah pusat di tahun ini melalui festival literasi itu kan tidak bisa hanya berjalan sekali. Kalau bisa terus-menerus masuk ke dusun-dusun, masuk ke kampung-kampung supaya peningkatan literasi itu masuk di jaring-jaring masyarakat sampai di tingkatan bawah. Dari Gunung Kidul, kontributor Sinpo TV melaporkan. Kita beralih ke informasi lain. Pemirsa, Menteri Hukum Supratman Andi Aktas mengatakan ada beberapa materi yang perlu disempurnakan dalam revisi Undang-Undang BUMN, salah satunya mengenai Kementerian BUMN yang akan dibentuk menjadi badan. Pernyataan itu disampaikannya usai melakukan rapat kerja bersama Komisi 6 DPR RI dalam rangka pembicaraan tingkat 1 pengambilan keputusan terhadap RUU tentang perubahan keempat atas Undang-Undang BUMN. Komisi 6 DPR RI menggelar rapat kerja bersama pemerintah dalam rangka membahas pengambilan keputusan terhadap RUU tentang perubahan keempat atas Undang-Undang BUMN. Menteri Hukum Supratman Andi Aktas mengatakan masih ada sejumlah materi yang harus disempurnakan dalam revisi Undang-Undang BUMN sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto. Hal itu meliputi rencana Kementerian BUMN yang akan dibentuk menjadi badan yang mengurusi dan antara. Juga mengakomodir putusan Mahkamah Konstitusi yang tidak memperbolehkan rangkap jabatan, baik itu menteri maupun wakil menteri. Prinsipnya revisi Undang-Undang BUMN ini, pertama Presiden menganggap bahwa ada beberapa materi yang memang harus kita sempurnakan. Yang pertama karena ada pembentukan dan antara, maka kementerian itu untuk mengurusinya, akhirnya Kementerian BUMN dibentuk lagi menjadi badan ya. Tapi yang lebih penting dalam proses pembentukan revisi Undang-Undang BUMN ini, itu selebihnya juga mengakomodir putusan Mahkamah Konstitusi, di mana tidak boleh ada rangkap jabatan, baik menteri maupun wakil menteri. Tapi memang MK masih memberi batasan waktu untuk sampai dengan 2 tahun. Ya. Nah karena itu, ini nanti akan kita lihat hasil paripurnanya yang ke depan. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Mutia Anggiani, Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, Ketua Komisi 4 DPR Titik Soeharto mengaku bangga dengan pidato Presiden Prabowo Subianto dalam sidang KTT Perserikatan Bangsa-Bangsa di New York, Amerika Serikat. Menurutnya, Presiden Prabowo sudah menjelaskan kepada dunia mengenai sikap Indonesia yang mendukung kemerdekaan Palestina. Pidato Presiden Prabowo Subianto dalam sidang KTT PBB New York, Amerika Serikat menuai pujian dari seluruh bangsa Indonesia. Selain mengharumkan nama bangsa Indonesia di sidang KTT PBB, pidato Presiden Prabowo juga turut mendapat apresiasi tinggi, khususnya dalam menyerukan perdamaian dalam konflik Palestina dan Israel. Ketua Komisi 4 DPR Titik Soeharto mengaku bangga dengan pidato Presiden Prabowo yang memukau di hadapan seluruh negara internasional. Titik mengatakan ia dan koleganya bahkan menggelar nonton bersama untuk menyaksikan Prabowo berpidato secara langsung melalui sambungan internet. Apa ya? Bangga kita bisa. Tadi malam saya nobar sama teman-teman, kebetulan lagi kunjungan ke Maluku Utara, jadi nobar bareng-bareng sampai jam 12 ditungguin. Dan ya udah apa ya, speechless deh. Berarti sikap Indonesia jelas ya Bu disampaikan Pak Prabowo. Iya, itu sikap Indonesia udah jelas. Dari zaman dahulu kala kita selalu mendukung perjuangan rakyat Palestina. Dari Jakarta, Fahrizal, Davarizkiano, Sinpo TV melaporkan. Ketua DPR Puan Maharani menanggapi langkah mantan Menko Polhukam Mahfud MD yang setuju masuk dalam tim reformasi Polri. Menurutnya siapapun yang terlibat dalam reformasi Polri harus bertujuan melakukan perbaikan dan bermanfaat bagi bangsa. Mantan Menko Polhukam Mahfud MD
mengungkapkan bahwa dirinya sempat ditemui Sekretaris Kabinet Letkol Teddy Indrawijaya dan ditawari untuk membantu Presiden Prabowo Subianto masuk dalam tim reformasi Polri. Mahfud mengatakan tawaran itu pun ia setujui untuk membantu Presiden Prabowo. Merespon hal ini, Ketua DPR Puan Maharani mengatakan siapapun boleh saja ikut terlibat dalam reformasi Polri jika mempunyai semangat untuk melakukan perbaikan dan bermanfaat bagi bangsa dan negara. Ya, transformasi dari dalam sampai keluar untuk perbaikan yang sebaik-baiknya yang bermanfaat bagi bangsa dan negara. Siapapun boleh saja kemudian mau memperbaiki asal semangatnya sama untuk kebaikan bangsa dan negara. Dari Jakarta, Fahrizal Ahmad Amin, Sinpo TV melaporkan. DPR akan memastikan mendorong pemerintah untuk segera melakukan percepatan kebijakan satu peta dan merapikan desain tata ruang di wilayah Indonesia. Selain itu, DPR juga nantinya akan membentuk panitia khusus atau pansus untuk penyelesaian konflik agraria sebagai tindak lanjut tuntutan dari Serikat Petani. Serikat Petani mengusulkan ke pimpinan DPR agar adanya lembaga khusus yang menjelaskan reforma agraria. Lembaga khusus ini nantinya dapat bertanggung jawab langsung kepada Presiden Prabowo Subianto. Menyikapi hal itu, Wakil Ketua DPR Dasko mendorong pemerintah untuk melakukan percepatan kebijakan satu peta dan merapikan desain tata ruang di wilayah NKRI. Selain itu, DPR juga akan membentuk pansus dalam menyelesaikan konflik agraria yang nantinya akan disahkan pada sidang rapat paripurna pada 2 Oktober mendatang. Dari hasil pertemuan dan apa yang akan disampaikan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Yang pertama, 1, DPR akan mendorong pemerintah untuk percepatan kebijakan satu peta dan merapikan desain tata ruang di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. 2, DPR mendorong pemerintah untuk membentuk Badan Pelaksana Reformasi. 3, DPR akan membentuk pansus penyelesaian konflik agraria yang akan disahkan pada akhir penutupan paripurna sidang Dewan DPR RI pada tanggal 2 Oktober 2025. Dari Jakarta, Fahrizal Ahmad Amin, Sinpo TV melaporkan. Ketua Komisi 11 DPR Misbahun menanggapi perihal Kementerian Keuangan yang akan merelokasikan anggaran belanja pemerintah yang masih belum terserap, termasuk anggaran makan bergizi gratis. Misbahun menilai tujuan tersebut sangat bagus untuk mendorong banyak UMKM dan pertumbuhan ekonomi lokal jika anggaran MBG dapat terserap dengan baik. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa akan merelokasikan anggaran belanja pemerintah yang masih belum terserap, termasuk anggaran makan bergizi gratis. Hal ini dilakukan untuk memastikan setiap anggaran belanja dapat segera terserap secara maksimal dalam menggerakkan perekonomian. Ketua Komisi 11 DPR, Misbahkun mengatakan tujuan merelokasikan anggaran MBG dinilai sangat bagus. Menurutnya, tujuan itu dapat mendorong banyak UMKM dan pertumbuhan ekonomi lokal jika anggaran MBG dapat terserap dengan baik. Jadi begini, jangan dikatakan seakan-akan Pak Purbaya mau melakukan evaluasi terhadap MBG, tidak. Terkait dengan realisasi anggarannya. Karena beliau menyampaikan juga ke saya bahwa MBG itu program yang sangat bagus. Beliau ingin kemudian MBG itu berjalan sesuai dengan termin waktu yang ada, jadwal yang ada itu bisa realisasikan. Pak Purbaya itu mengatakan evaluasi bukan atas MBG-nya, tapi realisasi anggarannya. Jadi jangan disalahartikan. Jadi Pak Purbaya tidak ingin mengevaluasi apapun, tapi realisasi anggarannya itu beliau kepingin semua terserap dengan baik. Dan tujuannya sangat bagus. Kalau MBG ini bisa terserap anggarannya dengan bagus, saya yakin secara sektoral dan secara kewilayahan akan banyak membantu UMKM dan memberikan dorongan pertumbuhan ekonomi di lokal. Dari Jakarta, Fahrizal Dafkariskiano, Sinpo TV melaporkan.
Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup Ruang Parlemen edisi kali ini. Saya Arif Rifai, mewakili seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.